Dengerin saya, iman kami tidak bisa disamakan dengan iman-iman di luar Kristen, di luar Kristus. Kekristenan dibangun di atas darah para martir, perjuangan para rasul dan darah para rasul, darah para martir. Saya sering bilang sama orang-orang Kristen yang bersifat relativisme, menyamakan semua orang, menyamakan semua agama, seperti misalkan ngomong kayak gini. Iya, nggak apa-apa, semua agama itu baik. Saudara, baik itu belum tentu benar. Iblis pun berbuat baik. Baca 1 Korintus. Sebab hal itu janganlah khawatir, sebab hal itu janganlah mengherankan, sebab iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Makanya saya bilang orang Kristen jangan pernah ngomong semua agama benar. Kalau semua agama benar, itu sama saja Anda menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Kristus datang untuk menjadikan dirinya satu-satunya sumber keselamatan yang memberikan sarana keselamatan, yaitu gereja. Iblis itu berbuat baik nggak? Saya tanya sama teman-teman. Ketika ada seorang penjahat menculik anak, dia itu mengajak anak yang ingin dia culik itu dengan baik-baikin anak itu atau dengan jahat gitu. Ayo saya culik kamu. Atau dengan, dek mau permen nggak? Dek om kasih permen ya, baru dia culik. Cara kerja iblis yang seperti apa? Nggak mungkin iblis menampilkan taring aslinya. Paham maksud saya? Ya, jadi dalam hal ini perbuatan baik juga bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan. Makanya tadi saya bilang jangan salah paham ketika saya bilang iman disertai dengan perbuatan. Imannya ini juga harus jelas kepada siapa? Imannya ini kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi, Matius 28 ayat 19-20. Nggak beriman, nggak hanya sekedar iman. Yang penting saya iman Tuhan satu, nggak. Yakobus 2 ayat 19 jawabannya. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja, satu Allah saja itu baik, namun setan pun gemetar akan hal itu. Enggak. Jadi dalam hal ini, kekristenan yang membedakan kekristenan dengan iman lain adalah kami tahu keselamatan hanya di dalam Kristus dan di dalam gerejanya. Silakan bro, tolong buka Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19 bro. Kita buka otoritas ya. Kita bicara otoritas ya, Alkaf ya. Saya buktikan sama kamu, kekristenan punya otoritas. Nanti kamu mau pakai data pembanting kamu, saya bantu kamu. Nih saya bantu Islam nih. Saya kurang baik apa? Gak usah kamu cari-cari. Kamu bandingkan dengan surah Al-Maidah ayat 3. Buka dari sekarang, prepare dari sekarang ya. Kamu baca dulu, kamu hafalkan artinya, nanti saya bandingkan dengan Matius 6 ayat 18 ini. Kita baca. Dengerin saya, tadi saya sudah nyuruh kamu surah Al-Maidah ayat 3. Kita baca. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejanya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Yesus itu bangun gereja di atas Rasul Petrus. Dan Yesus itu beri kunci kerajaan sorga kepada Rasul Petrus. Ya. Kenapa jadi gereja Joseph itu dalam bahasa aslinya itu eklesia. Kita baca lagi. Dalam Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus, dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar apa, saudara? Baca di situ semuanya orang Kristen serempak. Di atas dasar para rasul. Jadi saudara, Anda yang punya suksesi apostolik berbanggalah, karena Efesus 2 menyatakan kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara perhatikan begitu konsistennya Alkitab. Bahkan Rasul Paulus yang dituduh katanya menyimpang dari ajaran Yesus saja sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 16 ayat 18. Bro, tolong buka Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23 bro. Nah, tolong ya teman-teman bantu kita saling membaca firman Tuhan ya. Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang.
Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Clear? Yesus kasih otoritas, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Yesus tidak hanya menyelamatkan selesai naik dia ke surga. Enggak. Apa kata Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus bilang datanglah kerajaanmu. Yesus bilang kerajaannya ketika ditanya sama saudara, ingat saudara tahu peristiwa di mana Pontius menanyakan Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah betul engkau raja? Yesus bilang apa? Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Saudara, kalau Yesus bilang ada kerajaan surga, berarti ada kerajaan di bumi nggak? Sama seperti Israel dalam perjanjian lama dikatakan kerajaan Allah di muka bumi. Ingat loh, Tuhan Allah kita konsisten, bilangan 23 ayat 19. Saudara mungkin bingung ya, Joseph kok sering ngutip-ngutip ayat yang sering ditanyakan sama polemik. Inilah fungsi ayat itu. Bukan untuk ayat-ayat untuk membuktikan Allah bukanlah manusia, berarti Yesus bukan Allah. Perhatikan bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Bukan pula anak manusia sehingga berdusta. Masakan ia berfirman tetapi ia tidak melaksanakannya. Saudara paham arti ayat itu? Bagaimana Allah kita dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu konsisten. Makanya saya bilang baca Alkitab secara komprehensif, Anda terbuka bagaimana Allah menyatakan dirinya. Melalui Yesus Kristus menjadi lebih terang benderang. Makanya Anda baca nanti dalam Ibrani 1 ayat 3, kenapa di situ dikatakan Yesus sebagai cahaya dan kemuliaan. Allah itu karena berkat Yesus Kristus, Allah yang tersamarkan menjadi nyata. Ini tadi korelasinya dengan Nur Muhammad teman-teman. Tapi karena sudah pada nyerah Islamnya bahas Nur Muhammad, jadi saya tidak teruskan. Saya masih punya rasa tega sama mereka. Nah, ketika berbicara kerajaan, otomatis Yesus sebagai kepala dari gereja yang tidak kelihatan. Maka kita lihat gereja yang kelihatan ini apa? Kerajaan yang kelihatan ini apa? Tadi kamu baca Efesus 1 ayat 20-23. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Kerajaan, kekuasaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Baik yang ada di bumi maupun yang setelah di bumi. Diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan di ayat berikutnya dikatakan, dan Kristus telah diserahkan kepada gereja sebagai kepala. Dan gereja sebagai kepenuhan dari dia yang memenuhi segala sesuatu. Saudara baca lagi perlahan-lahan baik-baik. Kekuasaan, kerajaan diletakkan di bawah kaki Kristus. Kristus diserahkan kepada gereja dan jadi kepala gereja. Berarti kepunyaan Kristus kepunyaan gereja. Betul atau tidak? Kepunyaan Kristus adalah kepunyaan gereja, betul atau tidak? Makanya otoritas gereja mengikat sama seperti Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 16, 18-19. Anda perhatikan bagaimana Kristus yang mendirikan gereja mengatakan dan alam maut tidak akan menguasainya sampai dengan detik ini gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus tidak dikuasai oleh maut. Islam mati-matian ingin menginvasi Vatikan sampai dengan detik ini Vatikan tetap berdiri. Orang non-Katolik mati-matian memfitnah gereja Katolik adalah Babel raksasa. Weh, keren. Teori konspirasi. Antikristus nyata, lihat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya benci dengan gereja Katolik, non-Katolik, convert menjadi orang Katolik, menjadi pewarta seperti Scott Hahn. Banyak orang-orang sayap kiri, anti dengan gereja Katolik, convert ke gereja Katolik, menjadi radikal mereka. Itu nubuatan Tuhan Yesus. Saudara mau lawan, silahkan. Yang Anda lawan adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara kalau baca dalam bahasa Inggris, itu disebutkan apa tahu nggak? The gates of hell shall not prevail against it. Artinya apa? Dan gerbang neraka bahkan tidak akan mampu untuk melawan itu. Gerbang neraka saudara-saudara yang memang sudah pernah ke neraka. Yesus kasih otoritas itu bilang gereja di atas Rasul Petrus tidak akan pernah tersentuh. Bahkan gerbang neraka tidak akan pernah mengalahkannya. Itulah makanya saya bilang beriman di dalam Kristus dan di dalam gerejanya tidak sama dengan iman yang lain. Kami punya otoritas. Makanya ketika saya dan orang-orang Kristen berani mengatakan di luar Kristus tidak ada keselamatan, itu karena kami punya otoritas dan kami yakin akan otoritas itu. Nah, sekarang saudara, tadi kan saya sempat bilang, saya komparasikan dengan dia punya kitab.
Buka surah Al-Maidah ayat 3 bro. Sudah dibuka dari tadi, sudah saya bilang buka dan prepare. Itu ketika saya minta Anda untuk buka dan prepare. Sudah? Sudah? Al-Maidah ayat 3, sudah? Sudah. Sudah, di situ disebutkan apa? Hurrimat alaikum. Diharamkan bagimu babi. Tapi kita nggak mau fokus sama babi ya. Babi itu bukan haram, babi itu harum. Ya, apalagi kalau dimasaknya pakai bumbu-bumbu yang mantap, sambal mata itu babi itu bukan haram, harum ya. Kita nggak ngomongin babi, nggak dari ayat pertama hurrimat alaikum itu nggak. Baca ayat yang sama dengan kalimat yang mengatakan pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu untukku. Betul ada tertulis di situ saudara, baca yang benar. Baca Al-Maidah 3. Wah kamu nggak hafal sama ayatmu sendiri. Padahal itu otoritas yang ada di dalam imanmu loh kalau ngomongin sama-sama otoritas. Tadi saya udah kasih kan, dibantu sama Rom. Makanya kan saya sebenarnya sedikit bingung sih. Ini saya ya kebanyakan dikata ateis atau gimana. Sebenarnya saya nggak begitu apa ya. Kalau mau ikut Islam sih sebenarnya saya nggak begitu paham dengan Islam sendiri. Ya, Kenapa kamu nggak paham dengan Islam? Ya karena Islam sendiri nggak bisa menunjukkan Tuhannya itu seperti apa, dan bahkan saya pernah bilang ke orang Islam atau siapa, coba ubah ini benda ini, kopi ini bisa jadi susu nggak kalau emang kalian punya Tuhan, gue bilang gitu. Ternyata dia nggak bisa. Ya udah saya sedikit ragu, berarti Tuhannya nggak ada dong, nggak punya kuasa seperti itu. Ya jangan. Sekarang saya mau coba Yesus ini gimana ini? Yesus itu Kalau gimana? misalkan Omnipresent. Matius 19 ayat 12. Di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Yohanes 6, daging ini adalah benar-benar tubuhku dan darah ini adalah benar-benar. Saya mau pakai apa? Saya pakai akal aja ya. Saya pakai akal ya sebenarnya. Saya orang awam sebenarnya Bang. Maaf sebelumnya. Jadi saya kan nggak bisa masih belum menemukan Tuhan dalam Islam itu sendiri seperti apa. Karena saya tanya, mereka pun bahkan diem, nggak bisa. Emang Tuhan itu ada di alam lain katanya lah. Alam lain gimana? Sedangkan saya hidup di dunia ini. Gimana coba? Saya bisa akal buktikan. logika. Benar kan? Kamu nanya sama kami orang Katolik, gereja Katolik punya banyak data dan fakta bahwa Tuhan Yesus itu ada. Bahkan orang-orang ateis pun sampai nggak bisa jelasin. Mau bukti? Mau bukti? Mau nggak? Kita akan pakai data nanti di mana orang-orang ateis. Tapi jangan cerita masa lalu atau cerita nabi ya, kalau bisa. Enggak. Kalau cerita nabi, cerita masa lalu itu kan terkesan kita nggak tahu sejarahnya kan. Ini yang present tense saja, yang present tense, yang present. Present tense itu kan salah satu grammar. Lalu, biarlah masa lalu. Iya, present tense itu kan ini tenses, nggak ada hubungannya dengan kita lagi bicara apa, bro. Iya, kita lanjut ya. Jadi kita akan berbicara mengenai penemuan mukjizat dalam kekristenan, khususnya gereja Katolik yang bahkan ilmuwan, bahkan orang-orang ateis, bahkan orang-orang di luar Kristen mengakui itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Mau tahu apa? Sampai dengan detik ini, salah satu dalilnya adalah, saya buka pakai dalil dulu biar kamu tahu asal usulnya ya. Asal usul benda yang katanya something yang ini adalah mukjizat. Tolong buka bagaimana Yesus itu bilang dalam Yohanes 6 ayat 35. Saudara yang Kristen simak. Yesus bilang apa? Kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup. Nih, kitab yang dalam bahasa Arab ini mengutip Yohanes 6 ayat 35. Ana huwa hubzul hayah, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kamu tahu nggak roti hidup yang dimaksud sama Yesus ini siapa? Roti beneran loh. Sampai sekarang kalau kamu bilang present itu roti itu masih ada. Roti itu setiap kali kita ibadah, kita misa, perjamuan kudus, ekaristi, itu adalah disebut dengan transubstansi. Sungguh tubuh dan darah Kristus.
Ya. Silahkan Ko Charles atau Om Katsu, saya rasa yang paling tepat menjelaskan tentang mukjizat dari Ekaristi. Silakan. Gini bang, kan pernah itu di waktu saya tanya begini sebentar, ya bang, berarti saya masih bimbang itu. Nah, terus ada beberapa orang nggak tahu dia agama apa, nggak nyebutin agamanya sih, dia ngasih tahu ke saya kalau dia itu katanya punya Tuhan katanya, dan dia bisa buktiin saat ini ke diriku, dan Tuhan itu bersama diriku sendiri, katanya Kamu bisa seperti itu sabar sih. dulu. Kita sudah nangkap apa poin kamu dan kita sudah tahu apa yang kamu mau. Sabar dulu ya. Kita coba berusaha untuk menjawab dan berusaha untuk menanggapi. Kita lihat di sini, bro. Si Rom udah buka data tuh si Rom. Nah, ini baca. Teman-teman perhatikan orang Kristen saudara, Anda boleh percaya tidak percaya silahkan. Ini yang nulis ini, jurnal ini atau orang-orang yang nulis ini adalah, ini dikutip dari berbagai macam mukjizat yang dirangkum oleh seorang kudus yang calon orang kudus, Carlo Acutis, Beato Carlo Acutis. Sudah kan? Kenapa? Belum kanonisasi, belum. 2025 nanti. Nah, ini adalah menjelaskan tentang Ekaristi, Miracle of Eucharist. Ya, kita baca di sini nih. Nanti saudara Alkaf, saudara-saudara yang mendengarkan, ceritanya Alkaf ini sama dengan nanti salah satu mukjizat yang dialami oleh seorang imam loh, seorang romo sendiri yang tidak percaya, meragukan transubstansi. Itu yang di Italia kalau nggak salah ya. Meragukan Betul bang, kehadiran betul. Kristus. Maaf loh bang, maaf sebelumnya bang. Nggak apa-apa bro, aman. Saya sempat dikasih tahu juga seperti Itu katanya nih, saya yang coba besarkan ya, bentar. Iya. Saya coba besarkan dia. Iya. Boleh. Wah, malah muka saya yang kegedean. Sorry. Nah itu, teman-teman saudara bisa lihat ya. Kita fokus sama yang ditampilkan datanya. Yang komentar tahan dulu. Tetap tap layar, tapi kita lihat di sini. Nah ini. Monstrance where the requirement of the miracle is kept. Nah, kita lihat ceritanya di balik itu. Kita lihat ke ceritanya, bro. Nah, oke. Lihat di sini. Idolatry Cathedral Saint Paul Apostolic keep even today a recording of the Eucharistic miracle that occurred in 1000 consistent in fragment of the host turning into flesh. A young woman in a forest to regain the love of her sweetheart consulted a sorceress who ordered to steal a consecrated host, make a love potion. During mass, the young woman hid a host in a cloth, but when she got home, he realized that the host had been transformed into living flesh. This miracle has extensive documentation, including from Pope Gregory IX. Paham nggak itu dari kesimpulan dari itu? Atau paling tidak coba yang dicari di Lanciano, bro. Lanciano itu yang paling lama loh, mujizat Lanciano, Ekaristi Lanciano itu. Ada nggak? Ctrl V aja, Ctrl F Lanciano ada nggak? Sorry ya, minta tolong. Lah, Lanciano. Nah, Lanciano. Kita lihat itu di tahun 750 Masehi, saudara. 750 Masehi kita lihat di situ. Saya bacakan aja. Saya yang bacakan sama kamu ya. An inscription in marble from the 17th century described this Eucharistic miracle which occurred at the Lanciano in tahun 750 at the Church of Saint Francis. A monastic priest doubt whether the body of our Lord was truly present in the consecrated host. He celebrated Mass, and when he said the words of consecration, he saw the host turn into flesh and the wine turn into blood. Everything was visible to those in attendance. The flesh is still intact, and the blood is divided into 5 unequal parts, which together have the exact same weight as each one does separately. Paham nggak? Oke, saya jelaskan balik lagi bro, bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman, pada tahun 750 ya, di gereja Santo Francis ada seorang imam, seorang romo, seorang pastor biarawan yang meragukan. Doptit itu meragukan ya, meragukan apakah benar-benar tubuh Kristus, tubuh Tuhan benar-benar hadir
ya, di dalam hosti yang telah dikonsekrir. Kemudian dia menyelenggarakan misa, he celebrated mass, dia menyelenggarakan liturgi, misa. Dia menyelenggarakan misa atau ekaristi, dan when he said, pada saat dia ya mengucapkan kata-kata konsekrasi atau doa syukur agung, teman-teman yang Katolik pasti tahu. Kemudian dia melihat bahwa hosti tadi, roti yang seperti ini bro, nih yang ada di layar saya nih, hosti roti pipih tidak beragi ini, roti tidak And the beragi wine ini, turned into blood. ya, roti ini berubah menjadi daging, dan anggur yang telah dikonsekrir itu berubah menjadi darah. Semuanya sangat terlihat oleh siapapun yang hadir di situ, ya. Nah, di situ nanti darahnya dibagi nih. Lihat ini mukjizatnya masih ada sampai sekarang tuh. Ini reliknya, peninggalannya. Ini. Oh, yang bilang dongeng Anda buka nanti lihat di beritanya, Bro. Di beritanya itu yang di bawah. Yang and also, sorry, yang 5, nomor 5, yang 5, enggak atas, Rick. Enggak yang tadi. Di bawahnya gambar-gambar itu nanti kamu nemuin ada poin-poin nomor 4, nomor 5, di nomor 5. Nomor 5. Nah, no histological dissection has revealed any trace of salt infiltration or preservative substance used in antiquity for the purpose of embalming. Nih lihat nih orang Islam, lu bilang ini dongeng, ini sudah diuji, tidak ada pengawetan, tidak ada campur bahan kimia atau bahan apapun. Demi tujuan untuk embalming itu apa? Tahu nggak embalming? Embalming tahu nggak apa? Hah? Kemudian dibaca lagi, Profesor Linoli, profesor loh yang komentar di dongeng-dongeng itu profesor bukan? Profesor Linoli also discarded. Discarded itu apa bro Rom? Discarded ini, membantah ya? Bantah ya? Membantah. Ya. Membantah the hypothesis of a hoax. Jadi Profesor Linoli seorang profesor membantah hipotesis hoax ya yang menyebar pada masa lalu berkaitan dengan tadi adanya pengawetan, adanya campur bahan sehingga hosti tersebut yang tadinya roti pipih seperti ini berubah menjadi daging. Kemudian baca, also in 1973, baca ke atasan dikit bro, kurang kelihatan. Nah, the Chief Advisory Board of the World Health Organization, WHO bos, WHO, Anda tahu WHO? WHO, tahu WHO? World Health Organization appointed a scientific ini ilmuwan ilmiah to corroborate Linoli's finding, untuk mengkaji, dikaji nih si Linoli ngomong. Their work lasted 15 months and included 500 tests. Kasus sorry. Ya. Jadi mereka itu bekerja mengkaji kurang lebih 15 bulan, saudara-saudara, ya. Dan di situ selama 15 bulan kurang lebih 500 tes dilakukan. Dan di situ dikatakan it was verified that the fragments taken from Lanciana could in no way, nggak mungkin, be likened to embalmed tissue. As to the nature of the fragment of flesh, the commission declared it to be the living tissue. Anda tahu tisu yang dimaksud itu apa? Saudara yang dokter, tolong Bro Rom yang dokter. Jaringan bro. Iya, bisa jelaskan nggak? Yang tisu itu yang jaringan jantung itu. Jadi tisu itu yang dimaksud dengan tisu adalah jaringan. Jadi jaringan itu bisa banyak ya, bisa jaringan ikat, jaringan otot itu juga termasuk jaringan. Itu kumpulan dari sel-sel gitu. Dan ini bilang apa ya? Living tissue, jadi hidup. Itu jaringan yang hidup. Because it responded rapidly to all the clinical reaction. Dan itu yang jaringan hidup itu, kenapa dikatakan hidup? Karena merespon secara rapidly, itu secara cepat loh. Rapid to all the clinical reaction. Dengan segala uji klinis yang dilakukan oleh tadi, dari WHO ini. Kemudian, their reply fully corroborated Professor Linoli's conclusion in the exact summarizing the scientific work of the Medical Commission of the WHO and the UN published tuh. Ini ada datanya jelas ini, bukan omong-omong, no. Datanya dari WHO, dari United Nations, dari PBB, dari WHO yang dipublish pada tahun 1996 di New York dan di Jenewa itu di Swiss, ya. Declared that science aware of its limits has come to a halt face to face with the impossibility of giving an explanation clear.
Anda tahu di posisi mana dikatakan mukjizat seperti yang tadi saya bilang. Sampai ilmu manusia, sampai orang-orang ilmuwan, sampai mereka saintis-saintis ini mengatakan tadi di kalimat paling akhir. Face to face with the impossibility of giving an explanation. Anda semua bisa bahasa Inggris yang basic seperti ini? Bisa ya? Harus berhadapan, harus menerima kenyataan bahwa mereka harus mengakui sangat mustahil untuk memberikan penjelasan tuh terkait mukjizat ini, ekaristi dari Lanciano. Nih, saya yang bilang dongengnya timeline kamu naik ya. Timeline kamu naik. Luar biasanya jumlah ekaristi yang terjadi itu sebanyak ini loh bro. Tuh, itu semua saudara, ini yang dikonfirm di sini, ini semua sudah approve oleh orang-orang ilmuwan. Tadi kan Anda lihat dari WHO, dari United Nations, ini nggak sembarangan. Saya sekali lagi menegaskan saudara, gereja Katolik banyak mendapat laporan terkait mukjizat, penampakan, tapi semuanya harus diselidiki berdasarkan ilmiah, fakta, data. Baru kemudian di sini dirangkum. Lihat di situ banyak sekali. Bro, kamu masih meragukan Tuhan itu tidak ada. Ini berkat, kamu tahu nggak? Berkat adanya ini, orang-orang yang tadinya tidak percaya, semua menjadi percaya kepada Kristus. Makanya saya bilang tadi, contoh-contoh beberapa kasus banyak orang-orang yang ateis, yang profesor, yang ilmuwan, yang dokter, itu semuanya menjadi percaya kepada Kristus dan dibaptis dalam gereja Katolik. Ini datanya. Itu tadi udah dituliskan oleh An International Exhibition Designed and Created by Carlo Acutis, the Servant of God. Carlo Acutis ini adalah seorang beato, seorang kudus yang OTW ya, OTW menjadi orang kudus santo dalam gereja Katolik. Tuh, Salve Suster Uli. Dan ya, perlu dicatat. Sorry, saya lupa. Perlu dicatat. Yang menyelidiki orang di luar Katolik. Nah, saya bilang, bahkan kenapa orang-orang yang tadinya di luar Katolik menjadi percaya? Karena mereka berasal dari penyelidikan itu. Yang menyelidiki orang-orang non-Katolik. Yang menyelidiki orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang disebut dengan Tuhan. Apa yang disebut dengan mukjizat. Kamu harusnya ateis tahu dong. Di dalam pemahaman orang-orang ateis, tidak ada yang disebut dengan mukjizat. Oh, itu terbatas zaman. Nih, yang terjadi baru tahun 2006 teman-teman. Kita baca tahun 2006 ini. Nih tahun 2006. Kita baca. Pada bulan Oktober tanggal 12 tahun 2013, His Excellency Most Reverend Alejo Zavala, ya, seorang uskup agung dari keuskupan Silpancingo, Cilapa, announced through a pastoral letter the recognition, ya, mengumumkan melalui surat pastoral tentang adanya pengakuan, ya, approval, recognition of the Eucharistic miracle. Adanya tadi mukjizat ekaristi yang terjadi di Meksiko nih, di Tixla pada tanggal 21 Oktober 2006. Dibaca di sini. In the letter, pada suratnya, we read, kita baca, this manifestation brings to us a marvelous sign of the love of God that confirms the real presence of Jesus. Bahasa Inggris kan? Manifestasi atau penampakan ini, mukjizat ini membawa kita adanya tanda luar biasa, tanda menakjubkan, yang datang dari cinta Tuhan, yang mengkonfirmasi tentang keberadaan yang nyata, kehadiran yang nyata, Yesus Kristus di dalam Ekaristi. In my role as Bishop of Diocese, dalam peran saya sebagai uskup keuskupan, saya mengakui, I recognize the supernatural, sebuah penampakan supernatural character of the series of events relating to the bleeding host of Tixla. Hosti yang berdarah, saudara. Roti tidak beragi yang berdarah. I declare the case as a divine sign. Saya mengumumkan ini adalah tanda ilahi. Mujizat ilahi. Kita lihat bagaimana sudah diteliti atau belum. Kita cari yang sudah diteliti. Nah ini ya, ini hostinya, ini fotonya nyata nih. Ini bukan sekedar ilustrasi. Ini fotonya nyata, ini berdarah. Kita lihat. Kenapa tahun 2006 penampakan, baru 2013 kenapa bisa di-approve? Kita lihat di sini. Baca. Ya, baca. By analyzing, kita baca, a microscopic analysis of magnification and penetration reveals that the superior part of the blood has been coagulated since October 2006. Moreover,
The underlying internal layers reveal in February 2010 the presence of fresh mold. Lanjut bro, saya mau minum dulu bro Rom, lanjutkan dulu. They also found intact white blood cells and red blood cells and active macrophages that engulf lipids. The tissue in question appears lacerated and with recovery mechanism exactly as occurs in a living tissue. Sekali lagi, ini seperti jaringan yang masih hidup. A further histopathological analysis determines the presence of protein structures in a state of deterioration, suggesting mesenchymal cells, very specialized cells, characterized by an elevated biophysiological dynamism. The immunochemical studies reveal that the tissue found corresponds to the muscle of the heart, atau yang disebut sebagai myocardium, on account of the scientific results, and the conclusion reached that the theological committee last October 12, the bishops of Silpancingo, His Eminence Alejo Zavala Castro announced the following: the event does not have natural explanation, jadi nggak ada yang bisa menjelaskan. It does not have paranormal origin. It is not traceable to manipulation of the enemy. Ya, jadi yang ngungkapin itu siapa bro? Coba baca dari yang pertama, paragraf pertama. Coba, saya penasaran yang mengungkapin itu siapa. Kita baca di situ. Ya, the scientific research itu penelitian ilmiah teman-teman. Ya, yang terjadi antara Oktober 2009 dan Oktober 2012. Ya, international symposium loh. Anda tahu simposium internasional? Pada tahun 2013 dipresentasikan di hadapan simposium internasional di Silpancingo. Tuh, dibaca tuh. Bahkan di situ dikatakan bahwa reddish substance yang katanya kelihatan kayak darah ini yang ada di hosting ini, ekaristik ini, corresponds to blood in which there are hemoglobin. Ini hemoglobin loh. Dan DNA of human origin bro. Jadi bukan pewarna makanan ditetesin, enggak. Ini dari penelitian ilmiah hosti yang katanya ada merah-merah di sininya. Itu beneran ada hemoglobin dan DNA manusia. Ya, two studies conducted by eminent forensic expert with different methodologies. Jadi ini juga dilakukan dua pengkajian ya dari ahli forensik dengan metodologi yang berbeda. Telah menunjukkan, have shown that the substance originates from the interior, dari dalam, excluding the hypothesis that someone could have placed it from the exterior. Jadi ini membuktikan bahwa yang merah tadi, yang merah di sini di hosti ini, yang hostinya ada bercak darah, itu tidak memungkinkan bahwa itu berasal dari luar, dari penelitian secara forensik, tetapi berasal dari dalam. Jadi bukan karena orang luar netesin darah atau netesin pewarna, enggak. Itu secara forensik tuh, kamu baca dalam bahasa Inggris nanti. Nah, kemudian dikatakan the blood type, saudara, ini kalau Anda baca dalam ketiga ini, oh dia turun dia, udah nggak sanggup kayaknya. The blood type is AB. Ini golongan darahnya AB. Sama dengan ini saudara baca, similar to the one found in the host of Lanciano and in the Holy Shroud of Turin. Golongan darah yang ada di hosti tadi sama dengan golongan darah yang tadi mujizat pertama sebelum ini di Lanciano. Kebetulan yang sangat-sangat bikin kita bergetar hati kita. Itu kebetulannya bisa sama. Dan itu sama dengan The Shroud of Turin. Saudara tahu The Shroud of Turin itu kain kafan Yesus Kristus. Darahnya sama golongan darahnya. Tuh. Ya. Jadi Anda masih meragukan keberadaan Kristus di dalam sakramen Maha Kudus, di dalam Ekaristi. Saya rasa sudah tidak waktunya lagi ya. Sudah banyak mujizat-mujizat. Dan Anda yang bilang dongeng, saya dari tadi sudah jambak-jambak Anda yang bilang dongeng itu dari tadi. Nggak mau ada yang naik. Ya. Itu sudah kelasnya bukan seperti kamu. Itu kelasnya sudah internasional, WHO mengakui, World Health Organization, United Nations, PBB mengakui, orang-orang ahli forensik mengakui. Itu kebetulan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa? Itu roti, ini roti doang, Joseph. Ini roti doang. Kenapa kalian bisa tahu ini adalah tubuh Kristus dan darah Kristus? Baca penetapan perjamuan Tuhan. Ya.
When he entered his passion willingly, he took the bread, he break it. Pada saat itu Kristus ya mengangkat roti, memecah-mecahkannya, mengucapkan berkat dan berkata, inilah tubuhku. Ya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuh. Jadi kenapa bisa tubuh dan darah Kristus ada di dalam roti dan anggur, padahal ini roti dan anggur biasa? Ya, konsekrasi. Bro Rom, kamu kan baru bikin konten Viti tentang sakramen pengakuan dosa. Ada nggak di dalam itu kamu sempat ngutip dalil dalam Alkitab dalam 1 Korintus kalau saya tidak salah, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang melalui perantaraan tadi, imam-imam itu adalah perantaraan Allah. Ada nggak bro? Kalau nggak salah ada dalam kontenmu. Saya lupa. Roma berapa ayat berapa? Surat Korintus yang mana? Gimana bro Rom? Aku juga cari-cari bentar. Ntar ya, kita buka dulu nih. Gue biasanya langsung nemu sih. Soalnya ini di kolom komentar kayaknya. Kita baca dalam bentar ya. 2 Korintus 5 ayat 18, 2 Korintus 5 ayat 20 ya. 2 Korintus 5 ayat 18 bro, coba baca. Kita baca ya teman-teman ya, kenapa imam, kenapa para romo, kenapa orang-orang yang sudah diurapi sakramen imamat, tuh baca 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Itu sebab dalam gereja Katolik, imam-imam kita biasa sebut dengan in personae Christi. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Ini otoritas lagi ngomong saudara. Nggak main-main ini orang Kristen ini kalau ngomong otoritas. Dalam nama Kristus oleh Allah. Tuh, itu sebab imam itu punya istilah in personae Christi, pelayan bagi Kristus. Ya. Tuh, itu otoritas loh. Nah, sekarang kalau kita nanya sama mereka, ada nggak otoritas ustadz, ulama kayak gitu? Nggak bakalan ada, saudara. Kabur semua nanti yang ada. Makanya sekelas Romo itu pendidikannya nggak main-main proses tahbisannya. Makanya kalau yang ngaku-ngaku Romo, mantan ini itu, nah saudara bisa buktikan sendiri. Ya, yang udah meninggal itu ya, almarhum Stephen Indra Wibowo yang ngakunya mantan Romo Jesuit, mantan Romo Paroki Katedral Jakarta. Diminta surat Romo. Jadi Romo itu punya surat semacam SIM, surat izin mengemudi, ya. Tuh. Bukan maksudnya ini perumpamaan ya, surat ini. Nah, ketika berbicara mengenai tadi, ini yang kita harus mengerti. Mereka ini adalah di dalam tahbisan imamat. Nggak bisa sembarangan. Gitu ya.